Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau sadar bahwa Tuhan sumber kekuatan dan kemenangan kita. Mari kita mau arahkan hati kita, penyembahan kita, pujian kita yang terbaik kita mau berikan kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa pujian kami yang terbaik Tuhan kepadamu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji nama-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan.
segenap hati kita nyanyikan, oh lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari nikmati kemurahan Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu sore ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bawa pujian kami sore ini Tuhan. Kami bawa segenap hati kami menyembah nama-Mu yang ajaib. Haleluya. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Kau Bapa kami yang baik. Kau Tuhan penyedia buat setiap kami. Ajar kami mau berserah, bersandar hanya kepadamu Tuhan. Tuhan pemilik hidup kami. Pakai hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini pujian kami. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nama-Mu diagungkan selamanya. Nama-Mu diagungkan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu yang terus menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan.
Kau Tuhan yang bekerja melawat setiap kami. Kamu arahkan hati kami, pujian kami, penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sangat indah kami berhadapan dengan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu di
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami rasakan anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, hirabalabaya sikiri nenenalamaya sheke. Haleluya. Oh, ini hati kami beri bagi-Mu Tuhan. Hadirat-Mu mengalir, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan. Oh, oh, haleluya, haleluya. Berkat-Mu ada untuk setiap kami. Sebab itu kami datang menyembah-Mu Tuhan malam hari ini. Tidak ada Tuhan yang lain yang layak kami sembah selain Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Anugerah-Mu tersedia buat setiap kami. Oh, lama-lama sikini namanya sikini namanya sikini namanya sikini. Haleluya. Satu hal yang kami percaya, anugerah-Mu biar jadi perisai buat setiap kami. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari Bapak Ibu dimanapun kau berada, percaya anugerahnya ajaib. Anugerah-Mu jadi perisai
perisaiku mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sorak-sorai dimanapun kau berada, Dialah yang menerima setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar segala perkara dapat kami tanggung, karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang sangat mengasihi kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi
keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan segenap hati kita katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Kau Tuhan kami yang setia, pemegang hidup kami Tuhan. Masa depan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memegang Tuhan. Malam hari ini sampaikan pesan kebenaran firman-Mu. Biarlah pesan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu menjadi rema buat setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut pesan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Malam hari ini di dalam sesi worship night, pesan Tuhan di dalam serial kedewasaan calon mempelai Kristus. Pesan Tuhan saya berikan judul ujian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup ini ada kalanya, ada saatnya Tuhan izinkan ujian demi ujian terjadi di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Tujuan daripada ujian ini bukan untuk menghancurkan kita, saudara. Tetapi Tuhan punya sesuatu yang indah yang Tuhan rencanakan lewat ujian-ujian yang terjadi. Yaitu saat kita melewati ujian itu, kita ini semakin serupa dengan Kristus. Lebih daripada berkat di dalam dunia ini, Tuhan itu memberkati kita. Tuhan inginkan supaya kita itu serupa dengan Kristus. Kalau berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat kekayaan itu hanya untuk di dunia saja, saudara. Tetapi keserupaan dengan Kristus itu untuk kekekalan.
Kalau berkat-berkat jasmani itu hanya untuk kekinian, tetapi berkat-berkat keserupaan itu adalah untuk yang kekal, saudara. Bapak Ibu, malam hari ini kita mau belajar tentang ujian. Di dalam kehidupan kita ada ujian-ujian. Dan pribadi yang dicatat di dalam Alkitab, yang di dalam hidupnya melewati proses banyak ujian, itu adalah Daud, saudara. Ya. Dan malam hari ini saya ingin mengupas, saya ingin membagikan 2 ujian saja untuk kita semuanya. Dan dua ujian ini dialami juga oleh Daud. Ujian yang pertama, saudara, ujian yang dialami Daud yaitu ujian kesabaran, saudara, atau ujian waktu. Saat Daud diurapi oleh Samuel, oleh Nabi Samuel menjadi raja, tidak serta-merta Daud langsung jadi raja, saudara. Beda dengan Yehu yang diurapi oleh Elisa, ya. Dia langsung jadi raja, saudara. Waktunya pendek, langsung didukung oleh beberapa tentara, beberapa panglima. Yehu jadi raja, saudara. Tetapi Samuel saat dia mengurapi Daud menjadi raja, Daud membutuhkan waktu sekian puluh tahun, ya, untuk melewati proses itu. Sampai pada akhirnya Daud diangkat. Daud betul-betul menjadi raja. 1 Samuel 24 ayat 6-7 merupakan bagian ujian kesabaran Daud juga, saudara. 1 Samuel 24 ayat 6-7 berkata, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanan. Satu kali, saudara, di dalam proses ujian waktu, saat itu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan ada 2 kali Daud ini punya kesempatan untuk membalas kepada Saul. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, orang yang membenci Daud, saudara. Kalau saja Daud ini bunuh Saul, kesempatan menjadi raja itu lebih cepat, saudara. Kesempatan untuk dia naik promosi secara mata jasmani lebih cepat, saudara. Tetapi yang dilakukan Daud ini berbeda. Saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, hendak dibunuh, dan dia mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak lakukan. Bahkan orang-orang yang menyertai dia berkata, ini waktunya Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Saudara, jawaban Daud berbeda. Dia berkata, jangan menyentuh, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak mengusik Saul, dia tidak membunuh Saul. Daud menanti waktunya Tuhan sendiri, saudara. Kadangkala, bahkan seringkali juga di dalam kehidupan kita ada kesempatan-kesempatan, ya. Kita dapat janji Tuhan, tetapi seringkali kita ini tidak sabar untuk mendapatkan hasilnya. Dan seringkali kita menggunakan cara-cara yang tidak benar atau berusaha untuk mempercepat waktu realisasi janji Tuhan, saudara. Saudara ingat Sarah, istri Abraham. Dia tahu janji Tuhan untuk suaminya. Dia tahu janji Tuhan untuk keluarga Abraham ini, yaitu menjadi bapa banyak bangsa.
Tuhan janji kasih keturunan kepada Abraham, kepada Sarah. Tetapi rupanya Sarah ini berpikir dengan caranya sendiri. Seolah-olah dia ingin menolong Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang ajaib yang berjanji kepadanya dan kepada suaminya, tidak mampu menggenapi janjinya. Dan kemudian Sarah melakukan sesuatu, melakukan cara yang keliru. Dia memberikan Hagar kepada Abraham. Dan akibat keputusan yang diambil oleh Sarah ini, itu berdampak sampai hari ini. Bapak Ibu, para kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk sabar menanti janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Tuhan itu banyak berikan janji untuk kita, tetapi dibutuhkan kesabaran untuk kita itu merealisasikan janji Tuhan, untuk Tuhan menggenapi janjinya kepada setiap kita. Saat anak-anak Tuhan, saat kita para kekasih Tuhan mendapatkan janji-janji Tuhan, seringkali waktunya belum sampai dan iblis berusaha menyodorkan cara-cara pada saat kita mengalami prosesnya Tuhan. Belajar untuk menanti penggenapan janji Tuhan itu, saudara. Jangan kita mengambil keputusan dengan dasar tidak sabar, kita kesusu. Kita ambil keputusan yang salah, yang bukan datangnya daripada Tuhan. Di Amerika pernah ada satu survei yang dilakukan terhadap anak-anak usia 7-10 tahun. Anak-anak ini dikumpulkan di dalam satu kelas. Dan kemudian guru masuk di dalam kelas tersebut, membawa makanan, membawa gula-gula yang indah dilihat mata saat itu. Lalu kemudian sang guru ini berkata kepada murid-murid yang ada di dalam kelas, anak-anak, ini ada makanan, ini ada gula-gula, ini untuk kalian semuanya. Tapi syaratnya, kalian harus sabar menanti. Sebentar ibu guru akan pergi. Nanti setelah ibu guru datang kembali, kalian boleh mengambil makanan ini. Kalian boleh mengambil gula-gula ini. Setelah itu, setelah diberitahu, diumumkan kepada anak-anak di dalam kelas, sang guru keluar dari ruangan. Dan dia mulai memperhatikan anak-anak ini dari jauh. Sebagian besar anak-anak, saat mereka menanti waktu untuk sang guru datang kembali ke kelas, mereka mulai tidak sabar, saudara. Ada beberapa anak yang mulai maju ke depan, mulai mencoba untuk mengambil sepotong kue, mengambil satu buah gula-gula. Dan 80% anak-anak melakukan itu, saudara. Hanya 20% anak-anak yang mau menanti sampai sang guru tiba di kelas. Survei ini diteliti sampai kurang lebih 15-20 tahun setelah itu, saudara. Dan hasilnya ternyata 20% anak-anak yang mau sabar untuk menanti gurunya tiba di dalam kelas, mereka ini akhirnya menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya. Berbeda dengan 80% yang lain, saudara. 20% anak yang mau sabar menanti, membentuk proses karakter mereka. Mereka juga sabar saat mereka mulai dewasa. Dan di dalam kehidupannya pun, di dalam usahanya pun, di dalam pekerjaan yang digeluti, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita belajar untuk jadi pribadi yang sabar, melewati ujian-ujian kesabaran. Jangan kita ini ambil keputusan-keputusan emosional. Jangan kita ambil keputusan yang secara pikiran dunia kita, secara mata jasmani kelihatan baik, tetapi itu belum tentu baik, saudara.
Belajarlah untuk sabar menanti penggenapan janji Tuhan. Ujian yang kedua, saudara. Ujian yang dihadapi oleh Daud yaitu ujian untuk melepaskan hak. 2 Samuel 6 ayat 21 sampai 22. 2 Samuel 6 ayat 21 sampai 22 berkata, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, istrinya ini saudara, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan dengan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Saat itu Daud membawa tabut Allah, tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Dan saat itu Daud sebagai seorang raja, dia ada di depan saudara. Dia menari-nari di hadapan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Ya. Saudara, dia tidak jaim. Daud ini tidak jaga gengsinya, saudara. Ya, kalau biasanya raja-raja, saudara, dia harus jaga, ya, dia punya protokoler, saudara. Tetapi Daud ini tidak demikian, karena dia tahu dia membawa tabut Allah, dia membawa kehadiran Tuhan, dia menari-nari buat Tuhan, saudara. Waktu dia menari, pakaiannya mungkin sampai terbuka, terlepas, saudara. Dan orang yang pertama kali mencela Daud itu adalah istrinya sendiri, Mikal. Ya. Dia memandang hina Daud karena Daud menari-nari sedemikian rupa, saudara. Saudara, tetapi Daud ini dia tidak menjaga image-nya sebagai seorang raja. Dia lebih cinta Tuhannya. Dia ingin memberikan lebih kepada Tuhannya, saudara. Dia melepaskan status rajanya di hadapan Tuhan, saudara. Bahkan di dalam kehidupan berikutnya, di dalam saat dia ada di kerajaan, Absalom anaknya mengkudeta Daud. Dan yang dilakukan Daud, dia tidak mempertahankan kerajaannya. Dia tidak mempertahankan status rajanya, saudara. Yang dilakukan Daud, dia keluar tinggalkan istana. Bahkan saat keluar bersama dengan pasukannya, tinggalkan istana, mereka berjalan, saudara. Ada seorang yang bernama Simei. Orang ini mengutuki Daud, mengata-ngatai Daud, saudara. Harusnya Daud bisa bunuh orang ini. Bahkan ada satu orang pengawal Daud berkata, serahkan dia kepadaku, aku bunuh dia. Tetapi Daud berkata, jangan bunuh orang ini. Saudara, Daud ini melepaskan haknya. Saat dikutuki pun dia tidak membalas, saudara. Sekalipun dia punya kemampuan, dia punya kekuatan untuk membalas, saudara. Perkataan daripada Simei ini. Daud sampai pada titik kesadaran bahwa apapun yang Tuhan buat dalam hidupnya, tidak ada alasan untuk protes, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari-hari ini ada para kekasih Tuhan yang mengalami ujian melepaskan hak. Mungkin saat ini engkau dituduh melakukan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Engkau tidak bisa membela diri. Diam. Pembelaanmu datang daripada Tuhan. Mungkin ada daripada kita yang harus mengalami masa-masa yang sulit, di mana bagian kita diambil oleh orang lain. Bagian kita tidak diserahkan untuk kita. Percayalah, kalau itu memang bagianmu, Tuhan akan kembalikan untuk engkau. Orang yang mengambil bagianmu itu akan berurusan dengan Tuhan, saudara. Kita ini di dalam dunia, kita ini cuman ada menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing.
semua yang kita miliki ini semua hanyalah titipannya Tuhan. Milik Tuhan yang dititipkan buat setiap kita, saudara. Kalau kita ini memang berhak untuk itu, satu kali kelak Tuhan akan berikan juga bagianmu. Bapak Ibu yang terkasih, mari di dalam kita melewati hidup ini, saat kita mengalami ujian demi ujian, jadilah orang yang lulus di dalam ujian. Jadilah pribadi yang kuat melewati ujian-ujian itu. Dan jadilah pemenang. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora,
Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah kepada Engkau, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum kami berpisah, hamba-Mu mohon berkat Tuhan atas setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah dimanapun para kekasih-Mu ini berada, saat mereka menghadapi ujian demi ujian di dalam kehidupan mereka, saat mereka harus mengalami ujian kesabaran, bahkan ujian melepaskan hak, Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Engkau Tuhan yang menopang setiap kami. Kami mau percaya janji Tuhan pasti digenapi di dalam hidup kami semuanya. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu mengangkat tangan saat ini, dan biarlah hamba-Mu mohon berkat itu turun bagi setiap umat-Mu. Biarlah berkat dan anugerah yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.